Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024. Baik, selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada Anastasia Ronauli Pasaribu, yang kedua ada Apriandiar Mukti, yang ketiga ada Asep Madani, yang keempat Feby Marcelia Subrian, yang kelima Gita Aulia Ardani, dan yang keenam Novia Ayu Ningtyas. Selanjutnya ada latar belakang. Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, namun di samping itu kegiatan bisnis selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang tumbuh dan berkembang, baik dari perusahaan berskala kecil maupun besar, bersaing untuk memperoleh laba yang maksimal. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada pencapaian laba yang layak. Berdasarkan data tersebut, penelitian ini mengambil judul Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan? Kedua, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan? Dan ketiga, apakah struktur modal dan ukuran perusahaan? Di sini ada tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisa bukti empiris pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisa bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Dan ketiga, untuk menganalisa bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Manfaat. Yang pertama, ada manfaat bagi lembaga. Penelitian ini dapat bermanfaat serta menjadi masukan bagi manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan sebagai tujuan utama dari perusahaan. Yang kedua, ada manfaat bagi investor. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan investor sebelum memutuskan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan yang bisa dilihat pada laporan keuangan tahunan yang sudah disediakan oleh manajemen perusahaan. Yang ketiga, ada manfaat bagi peneliti. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan kompetensi akademik penulis, terutama dalam bidang akuntansi, khususnya dalam merancang metode penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang relevan. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, sektor manufaktur dipilih karena merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memiliki aktivitas bisnis yang cukup stabil dan beragam. Fokus ulama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi BEI dan sumber data publik lainnya yang relevan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur modal yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER, dan ukuran perusahaan yang diukur melalui logaritma natural total aset. Sementara itu, variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio price to book value. Kerangka berpikir. Lanjut di hipotesis 1, yaitu struktur modal terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dan yang hipotesis 3, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. HO1, yaitu struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. HA1, struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2. HO2, yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. HA2, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Dan yang ketiga, HO3 yaitu diduga struktur modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan HA3 yaitu diduga struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya ada desain penelitian. Menurut Waruwo, 2024, desain penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencangkup pengambilan keputusan mulai dari asumsi luas hingga metode pengumpulan dan analisis data yang terperinci, masuk akal dan memiliki urutan penyajiannya. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel 2 variabel bebas, yaitu HI struktur modal atau H2, ukuran perusahaan, dan variabel terkait yaitu H3 nilai perusahaan. Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian ini, para peneliti menggunakan teknik kuantitatif dengan mendistribusikan kuesioner kepada para peserta. Untuk menguji hipotesis, alat penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dan metode statistik kuantitatif digunakan untuk analisis data. Teknik pengumpulan data. Dalam proses penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dan menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian. Cara yang digunakan mengumpulkan data dalam studi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kuesioner. Kuesioner menggunakan skala Likert. Yang pertama sangat setuju, tidak setuju, netral, sangat tahu, tidak tahu, ataupun tahu. Lalu kedua studi interaktur. Menurut Amin et al. Tahun 2025, studi yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan informasi dari sumber-sumber yang tertulis seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, atau laporan penelitian sebelumnya. Definisi operasional variabel. Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Pembiayaan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, pembiayaan perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki dan untuk keperluan analisis statistik. Nilai tersebut diubah dalam bentuk logaritma natural. Nilai perusahaan mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Dan selanjutnya ada pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian, meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik yang tertentu. Populasi dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlahnya, yaitu populasi terbatas, populasi tak terbatas berdasarkan sifatnya, yaitu populasi homogen dan heterogen, dan berdasarkan perbedaan yang lain, yaitu populasi target dan populasi survei. Lalu yang kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang presentatif. Berikut ini syarat-syarat karakteristik responden dan yang ditetapkan dalam penelitian. Yang pertama, ada perusahaan terdaftar di sektor manufaktur di BI selama tahun 2020 sampai tahun 2024. Lalu yang kedua, perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan selama 5 tahun berturut-turut. Lalu ketiga, ada data yang dibutuhkan lengkap dan tersedia terutama terkait variabel berukuran aset dan PV. Teknik analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami.
Para peneliti berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Karena itu, maka prosedur analisis data dalam penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian. 1. Uji kualitas data. A. Validitas. B. Reliabilitas. 2. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan model regresi yang diperoleh adalah yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, ketiadaan bias, dan konsistensi. Diperlukan pengujian asumsi klasik. A. Uji normalitas. B. Uji multikoliniaritas. C. Uji heteroskedastisitas. D. Uji autokorelasi. Dan selanjutnya ada variabel regresi linear berganda, pengujian pengarah secara bersamaan dan terpisah dari variabel independen terhadap variabel terikat dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Berikut adalah rumusan model regresi linear berganda untuk variabel struktur modal. Modalnya adalah H1 dan ukuran perusahaan adalah H2, berkenan dengan nilai perusahaan adalah H3. Jadi H3 sama dengan A tambah B1 H1 ditambah B2 tambah H2 sama dengan TE ditambah E sama. Uji hipotesis. A. Uji T atau parsial. B. Uji F atau simultan. Yang kelima, uji determinasi atau R2. Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.